Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kritik pedas dari diaspora terhadap kenaikan tunjangan DPR. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kecintaan terhadap tanah air membuat diaspora Indonesia ikut kesal dengan tunjangan fantastis bagi anggota DPR yang dinilai tidak berempati dengan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana pandangan diaspora Indonesia? Ya, jadi keadaan Indonesia itu lagi sulit ya ekonominya. Tapi bukannya DPR itu berempati, misalnya menahan gaji atau menurunkan gaji, malah meningkatkan gajinya mereka. Gitu, tunjangannya malah meningkat. Gitu. Nah itu yang dinilai tidak ada rasa empatinya. Bukannya melihat kondisi masyarakat susah, mereka itu ikut bekerja sama gitu ya untuk memperbaiki ekonomi, tapi malah di sini menyusahkan rakyat gitu ya, menari-nari, berjoget-joget sampai akhirnya masyarakat tuh kesal dengan apa yang dilakukan oleh DPR-nya. Erwina Huta Galung melihat kondisi ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Salsa Erwina di kota Aarhus, Denmark. Selamat pagi waktu Denmark, Mbak Salsa. Ya, Selamat ini. pagi, Kak Juno. Ya, Mbak Salsa, ini kita ingin berbincang terkait dengan salah satu postingan Anda bahwa Anda salah satu diaspora Indonesia yang saat ini berada di Denmark dan juga menilai bahwa tunjangan fantastis anggota DPR ini meresahkan diri Anda dan juga sejumlah teman-teman diaspora Indonesia. Seperti apa pandangan Anda? Ya, Kak, ini ketidakadilan dan kesenjangan yang luar biasa besar dengan masyarakat ya. Mungkin tadi udah dibahas Kak beberapa argumen, tapi yang aku mau sentuh di sini, DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan Perwakilan. bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat karena memang mereka secara realistis tidak merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Jadi bayangannya kayak gini umpamanya ya. Kalau misalnya kita berdiri di atas tanah, kan kita bisa ngeliat tuh, oh gini keadaannya gitu, bisa merasakan langsung bagaimana situasinya. Tapi kalau misalnya yang satu di tanah, tapi yang di atasnya, yang satunya itu di atas awan gitu ya, sangat ketinggian, orang kan jadi nggak ngeliat, oh yang di atas aman-aman aja, bilang, kok saya hidup saya aman-aman aja kok, nggak ada masalah nih, berarti ekonomi sedang lancar gitu. Padahal keadaan yang sebenarnya di lapangan, di tanah itu sedang banyak kerusuhan, sedang banyak penderitaan, sedang banyak kemiskinan gitu. Jadi orang nggak bisa tahu gitu ya, nggak ada hubungan khusus gitu antara yang pemimpinnya dan orang yang dipimpinnya gitu. Kalau mau ya di apa ya, disusutkan atau dikecilkan kesenjangannya supaya kalau misalnya rakyat susah, berarti pemerintah juga harus merasakan kesulitan tersebut. Karena kan pemerintah ini, maksudnya DPR ini adalah representasi atau perwakilan dari rakyat. Kok malahan nggak bisa merepresentasikan atau mewakilkan keadaan rakyatnya gitu, yang satunya misalnya DPR-nya itu senang-senang apa ya, bahagia, hidup enak, tapi rakyat yang dipimpinnya itu merasa kesulitan atau menderita dari apa yang terjadi di negaranya sendiri gitu, atau di tempat si DPR ini memimpin ya. Kak, rasio perbandingan penghasilan Nih pemerintah rasionya. Indonesia dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah lain secara global. Jadi perbandingan ini adalah UMR masyarakat dibandingkan dengan gaji pemerintah. Yang tadi sudah aku bahas, kita butuh kesenjangan ini untuk didekatkan agar kebijakan-kebijakan itu lebih representatif untuk benar-benar eh, menciptakan peningkatan kesejahteraan Iya, gitu dari mewakili. masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Tuh, nggak terlalu Malaysia jauh. ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Tapi Nah, besar juga 9 sedangkan kali di lipat. Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi Nggak sampai memang 2 kali lipat. kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ya, jauh banget ya perbandingannya dibandingkan kalau misalnya dengan negara lain. Jadi yang satunya tuh di bawah, yang satunya tuh di langit gitu kan. 30 kali lipat, men. Jadi bayangin seorang DPR itu kerja 1 hari bisa membiayai seorang pekerja yang UMR itu 1 bulan
Ya kalau misalnya kita bandingkan 30-an lebih lah kali lipat lebih besar daripada UMR-nya. Jadi satu hari kerja DPR itu sebanding dengan sebulan kerja orang yang bergaji UMR. Ya, sejauh itu luar bedanya. biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak dengan penghasilan Disubsidi sebesar berarti ya. itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah Pajaknya di dipotong mana-mana. langsung. Belum lagi baru baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan Ya. membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak secara terang benderang seperti matahari bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, Ya, tapi pemerintah kebijakannya. kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut Ya, jadi dari kebijakannya, dari gaya hidupnya, keadaan itu sangat berbeda jauh antara masyarakat dan pemimpinnya. Nah, ini yang harus dicari solusinya supaya nggak terlalu jauh nih bandingan antara rakyat dan pemimpinnya. Kalau terlalu jauh ya begini. Jadi pemerintah punya kayak gini, DPR-nya begini, tapi rakyatnya malah ditinggalkan begitu saja. Jadi kayak ditelantarkan gitu ya ceritanya gitu. keadilan yang luar biasa besar dan Kasihan kesenjangan yang rakyatnya. semakin besar antara anggota parlemen dan masyarakat sehingga mereka tidak akan mampu bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar merepresentasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk saat ini keterangan terbaru dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa menyatakan anggaran tunjangan terutama yang terkait dengan perumahan ini berakhir di Oktober 2025 gitu ya. Untuk saat ini seperti apa pandangan Anda? Maksudnya ini akan digagalkan atau gimana Kak? Jadi komitmen terkait dengan tunjangan rumah itu baru saja mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR bahwa tunjangan 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah tersebut Ya. akan dibatasi hingga Oktober 2025. Oke, bagus. Kalau begitu mereka benar-benar bisa mendengarkan aspirasi ya. Tapi nggak cuma tunjangan rumah yang kita minta untuk dikurangin. Semua-muanya. Karena tunjangan komunikasi, tunjangan segala macam itu juga harus kita pertanyakan, Kak. Nah, Karena iya ini adalah dipertanyakan. investasi dari pajak rakyat kan. Maka berhak kita pertanyakan dari investasi sebesar itu, apa hasil yang kita dapatkan dari kinerja DPR gitu ya. Apakah boleh aku bahas sedikit tentang bagaimana menurutku tentang hasil kerja DPR sampai saat ini? Udah dibahas nih ya. Ya silakan, gimana Mbak? Ya, mereka ini kan nggak jelas ya Kak, KPI-nya nggak ada, tujuan takaran kinerjanya itu nggak ditunjukkan. Tolak Padahal ukurnya. karyawan dimanapun, mereka adalah karyawan kita ya, karena kita yang bayar gaji mereka dan segala fasilitas mereka. Karyawan dimanapun saat gajinya dinaikkan, berarti kinerja mereka itu bagus. Nah, Ya. sekarang kita pertanyakan apa kira-kira bagaimana kita mengukur kinerja dari DPR? Karena nggak ada nih target yang dikomunikasikan kepada masyarakat, maka aku akan ambil target-target yang bisa aku cari dari informasi di luar gitu ya. RUU Kak, RUU di tahun 2025 kita punya target sebanyak 42 RUU prioritas yang harusnya disahkan. Sampai saat ini baru ada 14 yang sudah disahkan, bahkan setengahnya pun Nggak nyampe jauh ya. hasilnya dari Cuma sana. sepertiga Kedua, doang. RUU perampasan aset, Kak. Nah, Ini ini yang sesuatu penting. yang masyarakat udah bener-bener benci banget dengan korupsi di Indonesia dan ini membunuh banyak banget sistem Iya. masyarakat kita, udah merusak ke lini-lini masyarakat ya. RUU Racun. perampasan aset itu didukung 94% oleh Di atas publik. 90%. Ini data dari Transparansi. Berarti sisanya yang nggak setuju adalah mungkin yang korupsi, yang 6%-nya itu. Nah, ini yang harus diberantas ya. Kalau masyarakat bilang, wah 90% lebih sampai 94%. Berarti 6% yang nggak setuju, yang nggak bersuara, mungkin itu adalah orang yang terlibat sama korupsinya. Sehingga mereka tidak mau itu RUU-nya itu disahkan. Karena bakal merugikan mereka yang telah melakukan korupsi. Ya pasti mereka yang korupsi hartanya bakal dirampas asetnya. Semua hartanya dikembalikan kepada negara dan masyarakat yang harusnya menerima manfaat tersebut. Ya. Sampai saat ini pengesahannya masih ditunda. Bahkan aku lihat ya, kemarin Syahroni sempat berkata bahwa oh kalau mau Ya disebut ya OTT, kalau bisa anggotanya. lapor dulu sama-sama ketua partai. Dia Oh gitu. Kalau misalnya mau nangkep orang, lapor dulu nanti orangnya kabur ya. Ya.
pegawai partai Mhm, atau merepresentasikan rakyat. Jadi Ya, memang udah bener-bener mhm, hasil kerjanya nggak ada, Kak. Oh, mhm. tapi tunjangannya itu luar biasa besar Iya, gitu baik. loh. hmm. Saya potong sebentar. Ya, jadi Mbak ini ya itu mempertanyakan bagaimana kinerja sama perbandingan gajinya gitu. Apakah gaji sebesar itu pantas diterima oleh anggota DPR tersebut? Nah, kalau misalnya dilihat dari kinerjanya ternyata kurang pantas gitu. Kinerjanya kurang tapi kok gajinya selangit. Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau misalnya gajinya sampai ratusan juta tapi kerjanya nyata terus rakyatnya makmur, sejahtera dan sebagainya, mungkin rakyat nggak ada yang marah, malah senang. Oh, berarti bener nih memimpin kita kerjanya, maka kita hadiahi dengan gaji yang tinggi tadi gitu. Nah, itu yang jadi masalah karena gajinya tinggi tapi kinerjanya tidak ada. Itu yang jadi masalah. Dan membuat rakyat itu yang mempekerjakan mereka, yang memilih mereka itu marah, benar-benar marah. Ya, bayangin, abdi negara. Ya, berarti pembantunya negara. Tapi kok pembantu layaknya majikan gitu. Kita yang memilih mereka, tapi kok mereka bertindak seperti majikannya. Itu yang salah sekarang ya pemikirannya. Minta adanya komunikasi ataupun bahkan Anda mengajak untuk berdiskusi atau berdebat terkait dengan Ya, tunjangan ini. diajak Dan untuk berdebat saat nih. ini apakah Anda mengetahui bahwa dari Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni juga telah memposting terkait dengan ajakan ataupun permintaan Anda untuk berdebat? Nah, bagaimana ini kondisinya ini ya? Iya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat Hmm. kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima Oh ajakan nggak debat nerima. itu karena dia masih masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia Hmm. mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, Ya, kalau misalnya bilang saya bodoh, saya nggak apa ya, nggak mampu untuk melakukannya, ya kalau bisa turun cari orang yang mampu untuk menggantikan Anda ya untuk memimpin masyarakat ya orang yang mampu gitu cari. Kalau misalnya bilang oh saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa dan sebagainya, tapi yang mengatakan itu adalah DPR ya perwakilan rakyat, berarti cari orang yang mampu gitu. Jadi jangan beralasan seperti itu. Kalau misalnya alasan saya bodoh, saya nggak bisa itu wajar kalau misalnya dikatakan oleh misalnya anak SD, anak SMP yang masih belajar itu wajar karena mereka belum menyerap ilmu yang banyak gitu, masih masih dalam tahap belajar. Sedangkan ini adalah jabatan yang sangat tinggi ya, mewakili masyarakat. Sedangkan yang mewakili masyarakat tidak tahu apa-apa atau tidak mampu untuk mengetahui ya, menguasai jabatannya. Nah, harusnya jabatannya diberikan pada orang yang mampu. Berarti turun aja kalau misalnya bilang, wah saya bodoh, saya nggak mampu, berarti turun aja dari jabatan tersebut. Cari orang yang mampu, cari orang yang bisa, cari orang yang kompeten untuk mengisi jabatan yang penting tersebut. Gitu. Jadi secara langsung ya Bapak tadi yang mengucapkan ya anggota DPR itu bahwa oh saya bodoh, saya tidak mampu, berarti telah mengakui dirinya itu tidak mampu dan harus turun dari jabatannya. Ya secara langsung ngomongnya begitu ya. saat kita bodoh Kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa jadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku Hmm. pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan Iya, tanggung jawab. kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku pertanyakan dan Ya, menurutku ini merupakan suatu kemunduran ya untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu Partainya anggota disebut juga. partainya berkata di publik dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan Ya. perkataannya gitu. Ya, jadi kalau berani ngomong berarti harus berani bertanggung jawab atas ucapannya. Kalau misalnya berani ngomong doang gitu ya, janji-janji doang tapi nggak mampu untuk membuktikan omongannya, itu akan memalukan bagi dirinya. Jadi kayak sadar langsung ini kredibilitasnya di mana ini, tanggung jawabnya di mana nih, akuntabilitasnya di mana ini. Gitu. Padahal ini publik loh, ya, public figure yang harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya, tapi ini tidak mampu. Berarti ada yang salah nih. Kenapa mereka nggak mampu? Mengapa mereka nggak berani? Gitu. Apa yang disembunyikan oleh mereka ya? Komunikasi tunjangan aspirasi yang kita bayar puluhan juta itu untuk apa? Kalau Nah, mereka bahkan ya, nggak berani Kak diajak berdiskusi dengan itu. masyarakat biasa loh. Aku kan tidak sekaya Ahmad Syaroni gitu kan. tapi untuk saat ini Jadi kalau misalnya transparansi jelas nih, wah ini tunjangannya buat ini loh, ada jelasan datanya, masyarakat juga tuh, oh mungkin itu memang benar 50 juta itu pantas untuk mereka terima. Tapi kalau di sini ditanya, ini 50 juta ini buat apa aja? Atau tunjangan-tunjangan ini apakah pantas diterima sama DPR atau enggak? Kalau DPR aja nggak mampu untuk menjawab tantangan debat tersebut, berarti
ada yang salah di DPR-nya, harus ada koreksi, ada evaluasi dari masyarakat terhadap gaji atau penerimaan DPR-nya. Itu kalau misalnya emang nggak pantas, apa lebih baik dikurangi aja gajinya sepantas mereka, atau ya sepantas mereka kinerjanya bagaimana. Kalau misalnya kinerjanya buruk, maka gajinya bisa diambil, harusnya bisa dikurangi sampai kinerja sesuai dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya cuma 30%, berarti gajinya cuma 30%, kita samakan saja gitu. Kalau misalnya mau 100% gajinya, berarti harus kinerjanya juga harus 100%. Jadi kinerja dan gaji harus selaras itu. Sedangkan yang terjadi sekarang, kinerjanya nggak ada tapi gajinya selangit. Nah itu ya. Gambarkan bagaimana engagement atau interaksi atau komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyat, terutama Anda saat ini berada di Eropa, untuk menggambarkan bagaimana kritik itu disampaikan dan juga interaksi komunikasi anggota parlemen atau wakil rakyat di sana untuk mendengarkan aspirasi. Ya, jadi kalau yang kondisi saat ini ya Kak, yang dari posting-postingan aku di sosial media, aku mendapat dukungan yang luar biasa sekali dari masyarakat ya itu Maksud karena saya pantas lah. contoh merasakan yang kemarahan. bisa kita ambil dari anggota parlemen terutama di belahan dunia lain, terutama Anda Oke. saat ini berada di Denmark, seperti apa engagementnya, dan terutama kalau menurut Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni bahwa tak ada tata cara untuk menyampaikan kritik. Nah, untuk saat ini Anda punya gambaran terkait dengan penyampaian kritik dan juga Ya. pembahasan diskusi bersama wakil rakyat. Iya, didukung penuh sama masyarakat ya Mbak Ya, ininya ya. jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah Oh ya, di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. ini Jadi memang pengalamannya lah. pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat, dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada Kak namanya Nggak terlalu jauh gitu ya. tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Jadi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi dianggap nih, kalau misalnya fasilitasnya jelek, berarti mereka akan merasakan kejelekan tersebut. Jadi bagus ya, kayak oh nih nggak apa-apa nih gratis, tapi kan bisa merasakan kalau misalnya ini bagus, mereka bisa menikmati hasilnya. Kalau misalnya transportasinya buruk, mereka juga akan merasakan keburukannya. Makanya kalau misalnya mau maju ya, mau bagus, mau merasakan enaknya, mereka harus memperbaiki secara umum fasilitas umumnya gitu, bukan masalah pribadinya saja, tapi umumnya harus diperbaiki. Kita mau ketemu Bagus dengan sistemnya. wakil parlemen itu mudah sekali Kak. Orang mereka ke sekolah ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan Tuh bisa ketemu di jalan. Jadi benar-benar di tanah gitu ya, benar-benar sejajar sama masyarakatnya. Jadi kalau orang mau protes, mau diskusi atau sebagainya, bisa ketemu di jalan, enak gitu ya. Misalnya lagi mau naik kereta, wah ketemu nih sama anggota dewannya, kita bisa ngobrol, oh Pak ini ada masalah seperti ini loh, ada keluhan seperti ini, itu bisa langsung disampaikan ke orangnya. Jadi orangnya tuh benar-benar bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakatnya gitu ya. Kalau misalnya di jalan, misalnya lagi naik sepeda gitu, tiba-tiba ketemu, disapa kan barengan, enak gitu ya. Jadi antara masyarakat dan pemimpinnya itu bisa benar-benar saling merangkul gitu. Jadi nggak terlalu jauh bandingannya. Misalnya kalau di negara yang terlalu jauh ya, ininya selisihnya itu, yang satu yang naik mobil, yang satunya harus kesulitan gitu ya, jalan kaki, itu kan sangat tidak pantas ya. Jadi mereka nggak tahu tuh bagaimana keadaan masyarakat sekitarnya, karena mereka dalam mobil pribadi lagi gitu kan. Nah yang satunya itu menggunakan transportasi umum, jadi mereka tuh tidak merasakan bagaimana kondisi transportasi umumnya gitu. Jadi kalau buat kebijakan, dia nggak bakal bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya gitu ya. kerjanya Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah, dan segalanya pendidikan, kesehatan itu gratis Kak. Namanya Gratis. pendidikan gratis itu bukan itu gratis sampai S2 dan S2. sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun, dan bukan Wah, cuma gratis, namanya mahasiswa jomplang itu sekali ya dibayar Kak perbandingannya. sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka Kalau misalnya kebijakannya benar dan sebagainya, akhirnya tuh semuanya bisa enak. Jadi masyarakat tuh menikmati apa yang dilakukan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya gitu. Jadi bayangin apa aja dia gratis, disubsidi, misalnya transportasinya bagus, enak, terus murah
itu dari pendidikannya gratis gitu. Kalau misalnya kayak gitu masyarakat senang, terus nanti pemerintahnya juga bisa melaksanakannya dengan baik ya, kebijakannya juga bakal diterima gitu. Jadi apresiasi masyarakatnya itu ada kepada pemerintahnya, dan pemerintahnya juga benar-benar mengayomi masyarakatnya ya, Bahkan sejahtera kan gitu. kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan, Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan aspirasiku, dan mereka akan Oh. share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Jadi Artinya terhormat sekali. partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini, apa saja langkah Anda, terutama dengan diaspora Indonesia di sana, untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah Hmm. airku, dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya Kak setiap hari. Karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa Kak, mereka cuma punya sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, Jauh alamnya banget. luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Jadi nggak selaras ya. Jadi negaranya itu kaya gitu ya, maksudnya kaya akan sumber daya ya, tapi tidak bisa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memakmurkan masyarakatnya. Sedangkan yang negara yang maju ini, yang Denmark ini, itu sumber dayanya mungkin hampir nggak ada, sedikit sekali. Tapi dengan kemampuan manajemennya itu bisa memberdayakan masyarakatnya gitu, sehingga menjadi negara yang maju. Ya, jadi walaupun tanpa sumber daya sekalipun, mereka bisa menjadi negara yang maju. Itu jauh banget perbandingannya ya. Itu kita diaspora-diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Iya, sangat Ditambah prihatin lah. lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai bupati-pati, Hmm. anggota-anggota DPR, pelawak-pelawak di DPR yang joget gitu ya dengan situasi yang Iya, menyedihkan joget ini. kemarin. Ahmad Syaroni yang Baik. mengatakan rakyatnya sendiri. Nah, itu ngebuat Hmm. kita ngerasa semakin marah gitu ya, Kak. Dan aku merasa kita sebagai diaspora, kita punya privilege, kita jauh dari Indonesia. Jadi kita akan lebih sulit kalau mau dibungkam sama pemerintah Indonesia. Jadi disitulah Lebih letak bebas. perjuangan kita, Kak. Kita punya pendidikan, kita punya karir yang sukses di sini. Kita nggak lagi berkecimpung dengan survival gitu ya. Harus cari uang setiap hari yang Hmm. kesulitan dan lain sebagainya. Kita udah keluar dari Baik. itu. Jadi gitu. Kalau misalnya mereka udah keluar dari kebutuhan yang apa ya, mendesak kayak primernya, itu mereka bisa berpikir lebih bebas lagi. Jadi kalau misalnya kalian kelaparan, ya nyari makan susah, nyari tempat tinggal susah, mau ngapa-ngapain susah, itu buat mikir kebebasan aja sangat sulit gitu ya. Untuk mikir bagaimana masa depan tuh bakal sulit. Karena yang depan mata aja tuh udah kayak nggak kecapai dengan baik. Gitu, makan hari ini aja mungkin nggak pasti. Mau tinggal sekarang kontrakan mahal dan sebagainya. Ya berbeda dengan Mbak ini. Mbak ini tuh udah nggak mikirin itu lagi, udah bebas dari kebutuhan primer dan sekundernya, sehingga mereka punya waktu cukup untuk memikirkan bagaimana kondisi Indonesia ke depannya. Jadi itu ya, orang susah yang sedang kesulitan sama orang yang udah mapan, mereka bisa berpikir hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang sedang kesulitan gitu ya. Jadi itu bedanya. Privilege yang kita punya, kita bisa bantu Baik. saudara Itu sebangsa bisa setanah ngebantu. air kita untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Baik, kita nantikan bagaimana terkait dengan introspeksi dan juga evaluasi, dan kita harapkan wakil rakyat juga terus mendengar apa yang menjadi aspirasi dan terutama juga dari teman-teman diaspora Indonesia. Terima kasih Salsa Erwin Nahuta Galung, diaspora Indonesia yang Terima kasih, saat Kak ini Juno. berada di Denmark. Sehat-sehat selalu Mbak. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari ya. Kalau misalnya dari Indonesia dari dalam nggak bisa nih, karena banyak mungkin dibungkam suaranya, maka kita butuh bantuan dari luar ini. Ya, karena di luar tuh masih bebas, masih berpikir tuh nggak ada yang halangi. Jadi pemikiran baru tentang pandangan masa depan itu bisa dicapai dengan baik. Jadi yang di dalam negeri udah ditutup ya, mungkin dari medianya, dari suaranya, dari pendapatnya, semua itu agak dibatasi atau nggak dibungkam. Nah, maka kita butuh bantuan dari luar untuk melihat bagaimana kondisi kita sekarang gitu, kayak bentuk cerminan gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk melihat
diri sendiri, maka kita butuh cermin untuk melihat bagaimana kondisi kita saat ini gitu. Dengan Mbak ini mengutarakan pendapatnya gitu, dengan membandingkan dengan negara lain, bagaimana kemakmurannya, kesejahteraan rakyatnya, itu kita bisa melihat, oh Indonesia itu sebenarnya kaya, tapi kaya sumber daya ini itu tidak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sumber daya yang sedikit, yang mungkin nggak sekaya Indonesia, tapi mereka bisa maju loh. Kenapa Indonesia yang kaya akan sumber daya, rakyatnya banyak, itu tidak mampu untuk mensejahterakan atau memajukan negerinya sendiri? Itu perbandingannya, kayak cermin aja gitu. Kalau dari dalam diri kita nggak mampu untuk menilainya, maka kita butuh bantuan dari orang lain, dari orang luar yang bisa memandang diri kita. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari beritanya. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.